Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Pilkada DKI Jakarta menarik perhatian untuk perolehan suara sampai dengan saat ini. Ridwan Kamil Suswono itu 40,02%, Dharma Kun itu 10,49%, sedangkan Pramono Rano 49,49%. Ini menurut hitung cepat Litbang Kompas ya. Tapi bagaimanapun juga yang resmi itu hasil dari pengumuman dari KPU. Tapi dari sini bisa kita asumsikan dari hitung cepat Litbang Kompas ini Pilkada DKI itu akan terjadi 2 putaran. Dan ini ada yang sangat menarik, yang mana Anies yang mana mendukung Rano Karno ini beranggapan bahwa bukan persoalan Anies, bukan persoalan Ahok. Intinya bukan karena suara anak Abah mereka bisa menang ya, sampai dengan angka 49,49% ya. Nah, kita langsung saksikan aja videonya berikut ini ya. 3 putaran pun yakin saya tetap menang. Apa yang membuat operasi 2 putaran itu begitu kencang gitu? Apakah karena faktor Anies atau karena ya faktor Enggak. Tidak. Saya sangat yakin. Karena memang maaf, mereka nggak akan sanggup jadi 1 putaran. Mereka berusaha 2 putaran. Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masyarakat Jakarta. Sekarang saya minta maaf, 3 putaran pun yakin saya tetap menang. Siapin aja logistik yang gede. Bukan masyarakat Jakarta. Capek masyarakat Jakarta ini. Udah mau ada yang ya minta maaf lah. Ya minta maaf saya, bukan ngecilin PJ. PJ kan terbatas, Mas. Ya. Kewenangannya ya. Dia fokus istana, dia fokus IKN, dia fokus DKI. Di mana dia mau fokus? Gak bisa, Jakarta ini harus segera definitif. Kasihan masyarakat, kemiskinan sudah semakin jauh. Kebutuhan pokok udah naik. Sekarang belum Natal udah daging udah naik. Inilah, please pikirin soal ini. Itu aja bagi saya kemarin berpikir, ngapain saya maju lagi? Ya mungkin makanya saya bilang, kalau saya bisa benahin kampung orang di Banten, masa saya nggak bisa benahin kampung sendiri? Dan juga tak kalah menariknya, ini Deddy Sitorus. Deddy Sitorus bilang, Jawa Tengah bukan kandang banteng lagi, melainkan kandang bansos. Kandang banteng pindah ke Jakarta. Ini juga nih menyakiti hati masyarakat Jawa Tengah ya. Masa dibilang kandang bansos? Dan jika saudara-saudara bertanya, apakah Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng? Ya, dalam arti pemilihan gubernur. Tetapi sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Lalu di mana kandang banteng, kawan-kawan? Kami dari 6 provinsi sebelumnya, data saat ini sudah memenangkan 14 provinsi. Kami memenangkan DKI Jakarta. Jadi dari Jawa Tengah, PDI Perjuangan kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta. Nah, untuk selanjutnya kita dengarkan pandangan atau pendapat dari Ade Armando berikut ini ya. Sejak awal harus sangat jelas. Saat ini di Indonesia seharusnya tidak ada satupun orang yang bisa tahu apakah Pilkada Jakarta bisa berlangsung dalam 1 putaran atau harus 2 putaran. Tidak KPU, tidak Bawaslu, tidak Presiden, apalagi kubu Pramono Rano atau juga kubu Ridwan Suswono. Kalau kita sekarang mendengar ada pernyataan dari kubu Pramono bahwa mereka sudah menang, itu adalah klaim berlebihan. Bisa saja karena mereka sendiri salah paham dengan cara menghitung siapa yang bisa dipercaya sebagai pemenang,
Atau bisa juga mereka dengan sengaja membuat apa yang disebut sebagai overclaim, mengeluarkan klaim yang berlebihan untuk menyesatkan pandangan masyarakat. Jadi mereka tahu bahwa mereka sebenarnya belum tentu menang, tapi mereka bilang mereka menang agar publik benar-benar percaya bahwa mereka sudah menang. Untuk sementara tidak ada yang tahu. Agar pemilihan ini bisa ditetapkan hasilnya melalui hanya satu putaran, harus ada salah satu paslon yang memperoleh suara 50% plus 1. Bukan 51% loh, tapi harus 50% dari total suara plus 1 suara. Saat ini belum bisa diketahui apakah angka minimal sudah dicapai atau tidak oleh Pramono. Jadi kalau Anda adalah anggota tim pendukung Pramono, jangan gembira berlebihan dulu karena Pramono sudah menang. Disebut unggul sih benar, tapi belum tentu menang jadi gubernur DKI. Anda mungkin masih harus sabar menunggu beberapa minggu lagi, dan mungkin kemudian masih harus ada pertarungan lanjutan di ronde kedua. Walau mungkin terasa tidak menyenangkan, tapi pernyataan kubu Pramono bahwa mereka sudah meraih suara minimal untuk memblok putaran kedua itu sama sekali nggak bisa dibenarkan. Kubu Pramono sudah menyatakan berdasarkan hasil perhitungan real count, bukan quick count ya, suara mereka sudah mencapai 50,07%. Jadi sudah menang. Itu salah, karena kubu Pramono tidak bisa menghitung sendiri hasil real count berdasarkan formulir C1 yang mereka kumpulkan. Yang bisa menghitung real count hanyalah KPU sendiri. Untuk itu saya ingin merujuk dulu pada penjelasan Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Pramono Arya Bima. Dia bilang timnya sudah melakukan rekapitulasi manual terhadap sekitar 14.835 TPS alias 99,6% dari seluruh TPS yang ada. Jumlah suara Pramono katanya mencapai 2.163.111. Itu artinya 50,07% suara. Kalau benar angkanya 50,07% suara, pernyataan kubu Pramono bahwa mereka menang benar adanya. Masalahnya, saya ulang ya, kita tidak bisa tahu persis apakah benar suara kubu Pramono sudah mencapai angka itu. Saya tidak punya angka persis jumlah suara yang dihitung, tapi kalau saya gunakan angka yang digunakan kubu Pramono, jumlah totalnya adalah sekitar 4.320.000 suara. Tapi Arya mengakui masih ada 43 TPS yang hasilnya belum dihitung. Di pihak lain, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Ridwan Kamil Suswono Riza Patria menyatakan mereka memperkirakan pemilihan akan berlangsung 2 putaran. Hasil perhitungan suara manual mereka berbeda dengan hasil perhitungan tim Pramono. Menurut mereka, suara Pramono baru mencapai 49,28%, jadi belum mencapai 50%. Mana yang benar? Kita tidak bisa tahu. Kenapa kita tidak bisa percaya angka yang dinyatakan juru bicara masing-masing kubu? Sederhana jawabannya. Menghitung angka bersih secara manual dari formulir-formulir C1 yang terkumpul di hampir 15.000 TPS sama sekali tidak mudah. Ada berbagai kemungkinan kesalahan, dari salah tulis, salah menjumlah, atau juga misalnya ada kecurangan untuk mengisi C1. Sekarang ini misalnya beredar sebuah video yang menunjukkan ditemukannya 18 surat suara bodong yang sudah tercoblos di sebuah TPS di Pinang Ranti, Jakarta Timur. Memang cuma belasan, tapi itu hanya di sebuah TPS. Kalau itu benar, saya duga atau bahkan yakin itu tidak terjadi hanya di satu TPS itu. Di Jakarta ini ada hampir 15.000 TPS. Kalau praktek serupa misalnya terjadi di 200 TPS saja, jumlah suara bodongnya bisa mencapai 3.600 suara. Kalau, saya ulang kalau ya, semuanya adalah surat suara yang memenangkan Pramono, maka suara Pramono harus dikurangi sampai 3.600. Kembali ke perhitungan lebih awal. Suara Pramono menurut kubu Pramono adalah sekitar 2.163.000 suara. Kalau jumlah suara itu dikurangi dengan 3.600 akibat adanya kesalahan dalam perhitungan tadi, maka jumlah suara Pramono menjadi hanya sekitar 2.159.400, yang artinya kurang dari 50% total suara.
Kalau ternyata hal serupa juga ditemukan di banyak TPS lainnya, tentu perlu ada peninjauan ulang terhadap angka yang sudah masuk sejauh ini. Dengan menggunakan simulasi itu, saya tidak sedang menuduh kubu Pramono melakukan kecurangan. Ini hanyalah sebuah simulasi sederhana. Tapi melalui simulasi ini saya ingin mengatakan bahwa jadi penting bagi kita untuk berhati-hati menyatakan bahwa saat ini kita sudah tahu bahwa suara Pramono memang sudah melewati angka 50% plus 1. Karena itu wajar rasanya bila KPU DKI Jakarta mengimbau masyarakat tidak terkecoh dengan deklarasi 1 atau 2 putaran sebelum ada pernyataan resmi dari KPU. KPU sendiri menyatakan mereka tidak bisa memutuskan saat ini versi mana yang lebih benar. KPU mengaku masih menjalankan rekapitulasi dari tingkat kecamatan selama beberapa hari ini. Nanti setelah selesai dari kecamatan baru akan dinaikkan ke rekapitulasi kota dan dari sana baru ke provinsi. Penyelesaian rekapitulasi suara tingkat provinsi Jakarta kemungkinan baru selesai pada 10 Desember 2024. Jadi kita masih harus menunggu setidaknya 2 minggu sebelum kita tahu apakah kedua kubu akan bertarung lagi. Apa yang terjadi di DKI ini memang luar biasa. Rasanya tidak ada persaingan suara seketat ini di daerah-daerah lain. Dan lebih dari itu, ketetapan mengenai kewajiban adanya putaran kedua bila tidak ada yang mencapai lebih dari 50% suara itu hanya harus dijalankan di DKI. Jadi, ayo masing-masing kubu bersiap untuk menerima keputusan penghitungan KPU. Dan apapun hasilnya, jalankanlah hak dan kewajiban berikutnya tanpa harus ada drama-drama mencerminkan ketidakpercayaan pada sistem yang sedang berjalan. Udah putaran kedua, nggak usah lagi pilih jagoan yang diusung oleh PDIP. Belum apa-apa aja udah melepeh seperti ya, tidak menganggap suara anak Abah, tidak menganggap Anies ya. Apalagi nanti kalau seandainya menang, udahlah selesai lah itu namanya Anies suara anak Abah ya. Tuh ingat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.